Komando Aksi Pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Revolusi Indonesia dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Pernah mendengar istilah ganyang Malaysia? Berikut masih hadirkan catatan panjang konfrontasi Indonesia-Malaysia. Malaysia adalah bahaya, membahayakan revolusi Indonesia. Karena itu, maka kita serempak seia sekata. Malaysia harus kita ganyang habis-habisan. Begitulah isi pidato Soekarno pada 28 April 1964 ketika sedang diadakannya Sidang Komando Operasi Tertinggi atau KOTI di Istana Merdeka, di mana KOTI dibentuk pada 19 Juli 1963. KOTI mempunyai tugas pokok yaitu operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, khususnya di bidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kolonialisme ataupun imperialisme dalam segala manifestasinya serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi. Kemurkaan Soekarno terhadap Malaysia bukanlah tanpa alasan, guys. Malaysia muncul setelah golongan komunis yang pada awal kemerdekaan Malaya mengancam kedudukan raja-raja Melayu yang didukung Inggris berhasil dilumpuhkan. Sedangkan di sisi lain golongan komunis di Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang saat itu masih diduduki Inggris terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Sementara itu, Inggris tidak sanggup untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di saat bersamaan, Inggris dan Malaya mempunyai perjanjian pertahanan bersama. Tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan kestabilan politik negeri-negeri inilah yang menjadi dasar rencana untuk mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu negara Federasi Malaysia yang melibatkan negara bagian Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah atau Kalimantan Utara. Mendengar keterlibatan Inggris tersebut, Soekarno yang memang pada dasarnya anti kolonialisme dan imperialisme mengendus adanya neokolonialisme baru dari akal bulus Inggris. Maka ia pun segera mengeluarkan pernyataan tidak setuju. Tentara Nasional Kalimantan Utara atau TNKU melakukan pemberontakan di Brunei pada 8 Desember 1962. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Sarawak, dan Sabah, dan juga mencoba menangkap Sultan Brunei. Namun hal ini berhasil digagalkan. Bertepatan dengan konferensi solidaritas bangsa-bangsa Asia Afrika yang diselenggarakan di Moshi, Tanganyika pada 5 Februari 1963, Indonesia mengancam dengan pedas pembentukan Federasi Malaysia serta meminta konferensi mendukung gerakan Kalimantan Utara yang menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi ganyang Malaysia dinyatakan pada rapat umum 11 Februari 1963 yang disusul dengan pengumuman resmi pada 13 Februari.
Perundingan lebih lanjut akan permasalahan ini terus berlangsung antara pemimpin tiga negara, Indonesia, Malaysia yang saat itu dipimpin oleh Abdurrahman, dan ada juga Presiden Filipina. Perundingan ini berlangsung di Manila pada 7 Juni 1963, di mana kedua negara menyatakan tidak keberatan asal negara-negara bagian tersebut terbentuk atas kemauan sendiri untuk merdeka, bukan bentukan Inggris. Merasa masih belum menemukan titik temu, akhirnya diadakan kembali konferensi tingkat tinggi KTT di Filipina pada 31 Juli 5 Agustus 1963. PBB memutuskan bahwa perlu adanya hak untuk negara-negara bagian untuk mengatakan kemauannya sendiri atau disebut self-determination. Belum genap PBB mengumumkan hasil self-determination yang dijalankannya, Malaysia sudah mengumumkan bahwa 16 September 1963 akan mengumumkan pembentukan negara Federasi Malaysia. Mengetahui hal tersebut, Soekarno marah, Soekarno murka, dan memutuskan segala bentuk hubungan diplomasinya dengan Malaysia karena dianggap melanggar misi PBB, guys. Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Federasi Malaysia terjadi di Indonesia. Kedutaan besar Inggris dan sebanyak 21 rumah staf orang-orang Inggris yang berada di Jakarta dibakar habis. Mobil-mobil dibakar, perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita. Dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Wah, benar-benar berani Pak Karno. Luar biasa. Kedutaan besar Malaysia pun diserang. 25 September 1963, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Kemudian pada pidatonya pada apel besar sukarelawan pengganyangan Malaysia di depan Istana Merdeka pada 3 Mei 1964, di hadapan 21 juta relawan, Presiden Soekarno berbicara mengenai pidato Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya dan Singapura, Sabah, Sarawak, serta Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia. Maksud utama Dwi Kora sebenarnya bukan bermusuhan dengan serumpun bangsa Melayu, melainkan untuk mengusir Inggris sebagai paham imperialisme dan kolonialisme dari wilayah Asia oleh Melayu sendiri, dan membangkitkan semangat nasionalisme, militansi, dan patriotisme. Semakin memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, PBB kembali menyerukan untuk melakukan KTT dalam usaha perundingan damai antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan lanjutan dengan Malaysia yang rencananya akan dilakukan di Tokyo, Jepang pada pertemuan puncak yang berlangsung pada 20 Juni 1964. Presiden Filipina sempat mengusulkan perundingan diadakan di negara netral. Namun usaha yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB membuat Presiden Soekarno kembali geram dan murka. Sehingga pada 7 Januari 1965, Indonesia dengan berani dan tegas menyatakan keluar dari PBB. Gejolak politik di dalam negeri menjelang tahun 1965 sangat kacau, tidak stabil dan tidak terkendali. Menyusul adanya peristiwa G30S dan kudeta terhadap Soekarno menjadi akhir cerita dari hubungan Indonesia-Malaysia
yang kembali dipertahankan oleh Soeharto yang tidak anti kolonialisme. 28 Mei 1966, pihak Malaysia dan Indonesia akhirnya mengumumkan penyelesaian konflik setelah mengadakan konferensi di Bangkok. Demikianlah cerita singkat mengenai keberanian Soekarno dalam mengganyang Malaysia dan melawan kolonialisme serta imperialisme di Indonesia, guys. Jangan lupa subscribe dan like agar tak ketinggalan info menarik lainnya dan cerita menarik lainnya dari Masisi News Channel. Terima kasih. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis.